Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sindawati, NIM P1900138, kelas B, akan mempresentasikan tentang lokasi industri. Dalam lokasi industri membahas konsep ekonomi yang harus diketahui yang sangat diperlukan untuk memahami aglomerasi industri, biaya ekonomi, serta manfaat yang diperoleh dari aglomerasi tersebut, dan bagaimana ide-ide ini diterjemahkan ke dalam kebijakan. Kami juga memeriksa mengapa aglomerasi tidak menghilangkan dengan kekuatan sentrifugal globalisasi, dan bagaimana ahli geografi ekonomi telah menghasilkan kerangka teoritis untuk menjelaskan proses simultan dari aglomerasi dan globalisasi. Disparitas regional adalah salah satu masalah kebijakan tertua, dan ini tetap menjadi motivasi utama untuk geografi ekonomi sebagai disiplin ilmu. Pertumbuhan regional yang tidak seimbang di suatu negara telah dipandang sebagai indikasi ketidakefisienan ekonomi, yaitu sumber daya kurang dimanfaatkan dan ketidakadilan sosial. Kepentingan dalam organisasi industri yaitu bagaimana perusahaan dan industri diatur meningkatkan produktivitas dimulai pada 1960-an ketika produktivitas sektor industri Amerika Serikat turun. Manajemen ilmiah Amerika yang telah mendominasi sebagai besar abad ke-20 hingga saat itu tampaknya telah kehilangan sentuhan ajaibnya dalam memeriksa akar penyebab krisis ekonomi tahun 1970-an. Ahli geografi ekonomi menjadi sangat terserap dalam seluk-beluk resmi industri zaman seperti yang diwakili oleh Taylorisme, Fordisme, dan pasca Fordisme. Sewa lokasi dan distribusi penggunaan lahan. Teori lokasi industri awal didasarkan pada prinsip-prinsip yang diartikulasikan oleh von Thunen 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa terdapat negara yang terisolasi dengan satu pusat kota pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. Petani adalah pemaksimas keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama, dan biaya transportasi sebanding dengan jarak. Melalui model ini, von Thunen mengembangkan gagasan sewa ekonomi, kadang-kadang disebut sebagai sewa lokasi, yang mengacu pada sewa tertinggi yang dapat ditawar petani untuk bidang tanah. Biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan hasil panen di pasar. Teori lokasi industri klasik. Model lokasi industri Weber mengandaikan pabrik manufaktur berlokasi di suatu tempat antara lokasi bahan mentah dan pasar. Model tersebut memperhitungkan upah dan biaya pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan produk jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi industri hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat konsumsi juga tersedia. Tenaga kerja juga hanya tersedia di lokasi tertentu, upah diberikan, dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak dan tidak terbatas di lokasi tersebut. Lebih lanjut, produktivitas diasumsikan seragam di seluruh dataran serta faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas seperti iklim, budaya, sistem politik, dan peraturan ekonomi. Ilmu regional dan revolusi kuantitatif. Walter Isard, yang dikenal sebagai Bapak Sains Regional, adalah pendiri dari sumber inspirasi utama Asosiasi Sains Regional.
Isard 1956 berusaha untuk memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses dinamis dan dengan mempertimbangkan elastisitas spasial. Motivasi awalnya berasal dari kritik terhadap teori keseimbangan umum dalam perdagangan internasional yang menurutnya sebagai besar terjadi di negeri ajaib tanpa dimensi. Di luar teori lokasi, setidaknya ada 3 perluasan teori lokasi dalam penelitian kontemporer di geografi ekonomi. Pertama, di bawah paradigma neoklasik, teori lokasi telah dihidupkan kembali sebagai ekonomi geografis banyak dengan upaya ahli teori perdagangan internasional seperti Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel 2008 untuk karyanya dalam memperkenalkan kembali ruang angkasa ke ekonomi arus utama. Kedua, restrukturisasi ekonomi besar-besaran pada tahun 1970-an yang paling mendalam dialami di Amerika Serikat dan Inggris mendorong minat dalam pendekatan struktural untuk studi lokasi. Restrukturisasi sebagian besar dilihat sebagai krisis kapitalisme dan bersama dengan teori pembangunan struktural yang dikembangkan oleh Frank dan Wallerstein, paradigma struktural semakin diadopsi untuk memahami pertumbuhan dan penurunan regional yang luas. Ketiga, ahli geografi ekonomi bersama dengan peneliti dari bisnis dan manajemen telah melakukan berbagai studi yang berusaha untuk lebih memahami pola investasi langsung asing dan pilihan lokasi perusahaan multinasional menggunakan teori bisnis internasional kelembagaan, ekonomi dan perilaku organisasi, termasuk divisi perubahan internasional, siklus hidup produk. Studi-studi ini menunjukkan minat kontemporer kita pada geografi penciptaan lapangan kerja yang tidak merata dan tidak merata secara subnasional maupun internasional. Selain itu, banyak faktor baru telah diidentifikasi yang mendorong lokasi industri saat ini. Tenaga kerja dipandang sangat penting, tidak hanya dalam hal upah dan kuantitas, tetapi dalam hal keterampilan dan kualitas. Beberapa orang berpendapat bahwa saat ini bisnis semakin mengikuti pekerjaan dan khususnya di industri yang mencari pekerja berketerampilan tinggi dari mulai industri. Para pekerja ini tertarik dengan lokasi yang menawarkan kenyamanan seperti peluang iklim, budaya, waktu luang, dan hiburan selain peluang kerja. Kemajuan teknologi yang memungkinkan koordinasi kegiatan jarak jauh telah juga membuat aktivitas inovasi menjadi sangat kompleks. Teori lokasi industri klasik melibatkan banyak asumsi yang tidak realitas, namun banyak prinsip umum yang dikemukakan oleh teori tersebut masih berlaku sampai sekarang. Fenomena seperti cluster offshoring dan industri dapat dijelaskan secara luas oleh teori klasik. Ilmu regional sebagai perpanjangan dari teori lokasi industri, bagaimanapun menghadapi banyak kesulitan dan beberapa berpendapat bahwa bidang ilmu regional telah kehilangan mata uang intelektual dalam geografi ekonomi. Keterbatasan metodologis dan bisnis yang semakin eksklusif dan data pasar berkontribusi pada kesulitan ini. Saat ini, minat di antara ahli geografi ekonomi telah bergeser secara drastis ke faktor-faktor yang tidak dapat dihitung yang menjelaskan lokasi industri termasuk budaya regional, jaringan pribadi dan bisnis, dan peran pekerjaan terampil dalam inovasi. Beberapa berpendapat bahwa orang tidak lagi mengikuti pekerjaan dan sebagai pekerjaan mengikuti orang, sementara yang lain menentang pandangan ini. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
And meeting for all ki? For all?